Kita kembali lagi di tutorial penggunaan software analisis minat elemen ya. Salah satunya di sini yang saya gunakan adalah software PES2. Dari kita mulai dengan bagaimana cara menginputkan suatu geometri entah lereng ataupun tambang ya, tambang bawah tanah gitu. Terus kemudian kita inputkan juga data propertiesnya, data distribusi stresnya sampai penyanggaannya, lalu kita mengkomputasi atau merunning sehingga kita dapatkan outputnya itu seperti apa. Oke, kita akan mengimportkan dulu geometrinya. Kita pilih import DSF. Di sini kita pilih kita checklist excavation, external boundary, material stage. Kalaupun misal ada joints-nya kita checklist juga, struktur interface juga sama, visualize ya kalau misal ada geometrinya juga ada kita checklist, kalau nggak ada ya kita nggak perlu kita checklist. Terus polylines dan poligonnya jangan lupa. Jadi kita import, lalu kita anggaplah ini kita sudah mengimport ya si geometri dari DXF-nya, kemudian kita akan muncul toolbox-nya, kita perlu klik OK aja. Oke, jadi ini adalah tampilan awal setelah kita memasukkan geometrinya, geometri terowongan bawah tanah, tambang bawah tanah gitu ya. Kemudian kita cek analisisnya di bagian project setting. Nah, di sini ada analisis tab-nya, kita gunakan plane strain yang mana dalam analisa plane strain itu kan sumbu Z itu dianggapnya tidak ada ya. Sumbu Z dianggap sama dengan 0. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Untuk solver type-nya kita gunakan defaultnya Gaussian elimination. Satuannya di sini kita pakai metric MPR. Stagesnya, nah ini bagian stages ini berupa tahapannya. Ini bisa kita buat 3 kali tahapan gitu ya. Misalnya tahapan awal kita ingin memodelkan sebelum si terowongan atau tambang ini kita buka, kita ekskavasi, kita pengen tahu dulu bagaimana nilai dari si strength factor dan displacement-nya. Kemudian stage 2 ini kita bisa nanti kita modelkan ini bagian ininya kita buka ekskavasinya itu gimana. Dan tahapan ketiga ini juga kita buka tapi sudah dalam kondisi diberikan penyanggaan. Stress analisisnya kita pilih tensile failure reduce-nya kita checklist ya, ini sebagai keruntuhan pengurangan dari si hubungan ya gitu ya. Jadi ya sampai bernilai 0. Terus juga kita checklist juga analisis efektif stresnya ya. Statistik di sini bisa kita checklist kalau misalnya kita punya banyak sekali data pengujian. Stress reduction juga ini faktor pengurangan juga bisa, tapi di sini saya pakai tidak pakai menggunakan stress reduction-nya ya. Kita nggak perlu checklist, kita oke. Sudah muncul. Oke, selanjutnya adalah kita memasukkan define materialsnya. Anggaplah di sini ada material atau litologinya tufa lapilli sebagai batuan sampingnya atau kita sebutnya country rock gitu ya. Yang mana batuan samping ini kalau di tambang bawah tanah itu bersifatnya tidak ekonomis lah. Kalau yang bagian tengahnya ya ini vein-nya gitu, urat kuarsanya lah. Ini kita dari nama dulu misalnya tufa lapilli. Warnanya bebas, sini saya gunakan berdasarkan data geologinya gitu ya. Kita pilih warna pink gitu ya. Terus unit weight 0,025 sekian, CS sekian, modulus siangnya sekian, bacongletnya sekian. View stress only ini kalau misalnya cuman yang bekerja pada masing-masing elemennya ini cuman tegangan stresnya aja.
kita pakai body force ini ya ini berat jenisnya juga pekerja. Jadi 0,025, ini 0,025, so yang modulusnya 1, 2, 3, 4,88. Nah, untuk kekuatan parameternya atau parameter kecepatan ya, kita ini bisa macam-macam. Kalau misalnya yang kita punya itu data kohesi sudah GSM ya kita pakai mode kolom. Tapi kalau misalnya kita punya UCS dan data lapangannya bisa dari RME, DSI ya kita pakai generalized Hubron. Kalau Hubron ini ya ini cuma mengandalkan kekuatan intake rocknya batan utuh. Kalau generalized Hubron ini dari rock mesh-nya. Kemudian setelah itu kita pilih Open GSI kalkulator, UCS-nya ya disesuaikan di sini 49,98. GSI-nya ini ya bisa kita sesuaikan dengan kondisi lapangannya itu seperti apa. Bisa dari permukaannya paling bagus atau buruk gitu ya. Terus kenampakan strukturnya itu gimana? Apakah itu intact atau masif gitu ya? Dia belum terkena struktur maupun diskonitasnya. Tapi kalau misalnya semakin ke bawah ya dia udah terbloki ke pecah-pecah gitu ya. Atau kita bisa juga di GSI ini dari pendekatannya RMR. Kalau dari RMR itu dia menggunakan rumusnya itu RMR kurangi 5 ya, atau bisa dari Q system juga bisa. Tapi di sini untuk GSI udah ada datanya kita pakai 40. MI-nya juga sama gini bisa dari pengujian juga, pengujian dari reaksial gitu ya. Kita bisa tentukan nilai MI-nya. Tapi kalau misalnya nggak punya data ya kita pakai defaultnya aja gitu ya. Ya misalnya TUF-nya 13 plus minus 5. Kalau misalnya nggak punya data, kita pakai nilai dari pesimisnya, ya L5 gitu. Disturbance factor atau gangguannya, nah ini tunnel slope gitu ya, beda gitu. Kalau Taunus ya ini ada masing-masing punya karakteristik. Ya kalau misalnya di lapangan itu kasusnya ini bersifat bagus, pada saat dilakukan blasting ya ini nilainya nol. Tapi bisa juga kalau misalnya terjadinya squeezing itu seperti penyempitan dinding ketika apa namanya blasting gitu ya. Sehingga kita perlu namanya eh, sanggahan gitu penyangga. Nah ini sini kita isi 0,5. Klik OK. Nah ini material type-nya. Jangan lupa elastis ini kan sifatnya apa ya? Dia bisa balik lagi ke bentuk semula. Kalau plastis ya dia bisa si material ini akan kalau misalnya ketika di apa namanya di grafik itu kan kalau misalnya terjadi peak itu pasti akan ada penurunan. Nah, kita pakainya yang plastis. Ini kita sesuaikan, ini juga. Ini fan ya, fan puasa. Warnanya misalnya kuning gitu ya, kuning. Warna kuning ya. Ini juga kalau feel stress only itu dia cuman tegangan stressnya aja, feel stress dan body force ya ada body force-nya tuh dari si berat unitnya itu body force only ya cuman unit weight aja yang bekerja pada elemennya. Jadi ya kita sesuaikan dengan free stress dengan body force-nya. Sini nomor kosnya 0,023 ya. Ininya 0,17 1031,22. Tuh. Ini juga sama kita pakai generalized Subron. Ya karena kalau misalnya di tambang bawah tanah itu kan dia batuan kan. Yang bekerja itu kan GSI dan kawan-kawannya gitu. Ini juga sama. GSI-nya ini anggaplah sama dengan tufanya 40 tadi. Intake lock-nya kita sesuaikan. Misalnya yang quartzite. Ini ya, nilai kita pakai nilai kecilnya, nilai pesimisnya 3.
Displacement vektornya 0,5. Ini juga sama. Oke. Kemudian kita sesuaikan juga tampilan ini frame-nya sini, ini. Terus kita klik stage 2, tahapan 2. Kita kan mau tahu bagaimana si terowongan ini, tambang bawah tanah ini kalau misalnya dibuka sama sebelum dibuka itu kan pasti nilainya akan berbeda. Nah, ini kita perlu di ekskavasi dulu di stage 2-nya. Nah, di stage 3 nih posisinya udah kebuka ya, karena stage 2 ya, stage 1 belum. Selanjutnya adalah kita masukkan juga loadingnya, field stress-nya. Nah, ini field stress ini ada dua, konstan dan gravity. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau terowongan dangkal itu biasanya menggunakannya itu bisa gravity. Tapi kalau dalam eh, bisa juga konstan dan gravity. Tapi dengan catatan kalau misalnya kita menggunakan feed stress type-nya ini konstan, kita perlu tahu nih, harus ada data pengujian tegangannya dari sigma 1 3 sama Z. Kalau sigma Z ini biasanya sama halnya dengan sigma 1 ya. Angelsnya juga sama. Tapi kalau misalnya nggak punya datanya, ya kita pilih gravity aja. Kemudian kita checklist juga, kita gunakan keadaan sesuai ground surface-nya, sama kita pilih effective stress ratio. Jadi yang bekerja ini eh, K0 gitu ya, konstat K gitu. Yang mana itu kan perbandingan dari tegangan vertikal dibagi tegangan horizontal. Kalau K-nya ini satu, berarti kan otomatis tegangan vertikal dan tegangan horizontalnya itu akan sama lah. Atau kita sebutnya sebagai tegangan hidrostatis. Kemudian kita pilih OK. Loading selanjutnya, ini load speed ini sebenarnya ya penggunaannya juga sama. Dia lebih ke pembagian pada masing-masing stage-nya gitu. Kita nggak perlu checklist ya. Anggaplah stage 2 dan stage 3 ini sama gitu. Distributed load dan ya seismic load ya, anggaplah kalau misalnya punya data getaran ya kita masukkan data getaran ini macam-macam aja. Selanjutnya yang bagian paling terpenting itu di mesh setup-nya. Di mesh setup di sini ya juga ada berbagai jenis mesh-nya. Dari graded ini ya apa sih? Eh bergradasi gitu ya. Gradasi itu ya lebih, ya nanti lah kita lihat dulu ya. Kalau uniform ini ya seragam meshingnya. Kalau radial ya dia ber apa sih mengikuti arahnya gitu ya. Contohnya ini. Nah, ini kalau grade itu dia yang dekat dengan area bukaan tuh lebih kecil, lebih rapat gitu ya. Dan nilainya pasti lebih detail karena tegangan yang bekerja itu kan otomatis yang di area bukaan ini eh, lebih lebih masif gitu ya dibandingkan dengan area di luar bukannya, makanya dia meshingnya besar gitu. Tapi kalau uniform ya ini seragam ya nggak mungkin ya. Kalau radial ya sama, dia peak awal ini tidak cocok gitu. Ya, kita pilih graded. Terus advance, kita tentukan juga area yang mau kita detailkan. Misalnya kita ingin detailkan di sini, sini, sama sini. Ini maksudnya apa? Ini biar kita mendetailkan lebih lebih detail lagi gitu. Saya kita pilih improve, discrete, mesh. Nah, ini akan lebih kecil lagi. Pilih OK. Selanjutnya, ya oke, di stage 3 aja. Kita pilih stage 3 dulu, baru kita pasang supportingnya. Di sini ada rock bolt, normal tuh boundary. Normal nih ya, normal. Kalau radial nih biasanya mengelilingi area bukannya. Angel juga ini ada sudut dari arah horizontal. Kita pilih normal tuh boundary-nya. Anggaplah panjangnya ini 2,5, ini juga disesuaikan dengan bisa penyanggaan dari masing-masing pengujian gitu ya. Bisa ada pengujiannya. Kita drag. Nah, misalnya
Untuk area supporting, kalau misalnya di lapangannya itu di bawah nggak diberikan penyangga ya kita delete aja juga delete. Terus selanjutnya kita cek define bolt-nya. Ya ini juga banyak sekali buat rock bolt-nya, ada end anchor, fully bonded, flange strain cable, split set, tieback ini juga disesuaikan juga. Biasanya masing-masing perusahaan tuh punya spesifikasinya, tapi kalau yang biasa dipakai ya split set gitu. Ini juga diisi biasanya ada pengujiannya juga. Pre-tensioning force ini biasanya apa ya, ini kayak gaya sebelum dilakukan penarikan gitu. Dia punya gaya. Kalau misalnya nol ya berarti nggak ada gaya. Biasanya itu 0,05. Pilih oke. Terus liners ya. Linersnya bisa standar beam ini apa sih beam tuh penyanggaan ya kayak berbentuk H gitu lah, H-beam gitu. Geosintetik, reinforced concrete nih ya macam-macam. Kalau ini wire mesh jaring kawat gitu ya, DBL channel, rebar lah ini. Kalau ada wire mesh ya kita beri pasang wire mesh gitu ya. Konkret nih kalau misalnya apa ya, ini ada tambahan kayak apa sih kayak short click mungkin ya. Kalau kalau misalnya si wire mesh kan biasanya ada campurannya gitu ya. Entah bukan wire mesh sih, lebih ke kalau short click itu kan nggak cuman semennya aja gitu ya. Ada sebelum diberikan short itu ada penambahan wire mesh gitu, nah, ibaratnya gitu. Ya ini 30.000, 0,15 ini juga disesuaikan. Kalau ada datanya ya sesuaikan juga. Pasti sliding gap ini kalau misalnya dia ada peregangan gitu. Yang ada peregangan 5% gitu. Terus supporting liners. Nah, liners ini bisa ini diklik. Anggaplah si liners ini mengelilingi si area bukan kecuali di bagian bawahnya atau horizontalnya. Nah, kalau kita klik enter, nah muncul. Setelah itu udah. Nah, cuman bedanya kalau misalnya kalau kita dalam analisis kita pilih statistik probabilistik, biasanya ntar akan muncul di statistik ini ya. Atau di define materials. Nah, ini statistiknya akan muncul. Dia memasukkan probabilistiknya, statistiknya itu bisa dari standar deviasi, bisa dari min-nya berapa gitu. Oke, ini udah parameter semuanya udah kita masukkan. Kemudian kita save dulu. Jangan lupa ini ya, saya mau dikasih diberi nama apa itu project 1 lah. Dan kita klik compute. Di sini feed elemen bekerja dengan cara merunning gitu ya. Oh ini cepat ya, udah selesai. Jadi kita langsung ke ya. Kemudian kita pengen biar ingin tahu berapa hasil nilainya. Ini dari query terus query boundary. Nah ini kemudian biar nggak kebanyakan kita pilih add 10 lah. Nah ini terus ini bagian outputnya ada sigma 1, sigma 3, sigma Z sampai displacement, strain factor, ya macam-macam lah. Tapi yang kita fokuskan di sini strain factor sama displacement. Nah ini kan strain factor area yang belum dieskavasi, ya otomatis dia kan besar kan. Anggaplah ya seragam. Bapak ini nilainya kecil, ya ini karena terkena fan-nya gitu. Coba kita bandingkan dengan yang stage 2 maupun stage 3. Nah, stage 2 ini, kalau misalnya area ini udah kita buka, udah kita eskavasi, otomatis nilai SF-nya, strength factor, faktor kekuatannya otomatis jadi mengecil. Karena apa? Ya tegangan yang ibaratnya seragam, kalau misalnya kita buka otomatis dia akan mengelilingi si bukanya. Makanya nilai strength factor kekuatan otomatis jadi kecil. Coba ini kan dengan stage 3. Nah, ini stage 3 ada kenaikan ya
sedikit relatif lah ya, mereka sedikit. Nah ini anggaplah kalau misalnya setelah kita buka, kemudian kita beri penyangga supporting, entah rockball sama WMS, ya terjadi peningkatan. Itu untuk strike vectornya. Bagaimana dengan displacement-nya? Nah, displacement-nya ini kan 0,000. Kalau kita buka ya ini 0,07, 0,093 meter ya. Oke, kalau jadiin ke senti ya 7, sekian lah, 9, sekian. Nah, ini kalau diberi penyanggaan, dia ada penurunan sedikit gitu ya. Dari 0,07 jadi 0,08. Ya, gitu. Makanya untuk apa input penyanggaan ini kita sesuaikan dengan pengujian masing-masing perusahaan atau yang digunakan itu. Biasanya ya antara bisa mengecil atau membesar. Terus untuk strength factor ini eh kita mengacu di Capman SDM 1807 ya. Mana bagian untuk tambang bawah tanah itu kan kebagi jadi dua, fix facility dengan non fix facility. Fix facility ini ya dia area yang permanen gitu ya. Contohnya development atau area akses. Yang mana itu untuk nilai SF-nya itu harus lebih dari sama dengan 2. Sedangkan untuk fixed facility, yang mana itu area yang bersifat tidak permanen, area produksi itu contohnya, kan kalau misalnya area produksi ya kita buka, kita ambil bahan galiannya, setelah selesai kita ambil, pasti kan akan ditutup. Nah, untuk nilai SF-nya itu lebih dari 1,5 gitu. Nah, ini area produksinya lah ya. Nah, ini ada yang masih di bawah ya, kita beri penyangga biar naik nilai SF. Terus untuk nilai angkanya ini muncul dari mana? Ya, dari si finite elemennya. Ini kalau misalnya kita klik query all nodes, dia akan muncul nilai. Jadi finite elemen itu sebenarnya kita melakukan discrete masing-masing elemen, yang mana nilai itu akan muncul di masing-masing nodes-nya. Biasanya ada rumus finite elemennya itu ya, yang mana dipadukan dengan kekuatan parameter kekuatannya gitu. Ya tadi kan kita pakai generalize up-down, ya udah. Gitu. Jadi untuk nilai hasil outputnya ya ini. Ya ini satu. Makanya ini nilai yang paling dekat dengan area bukaan tuh relatif 1, sekian dibandingkan dengan area yang jauh dari area bukaan. Ini lebih tinggi 11, 9, 7. Ini kan tinggi. Itu. Jadi itu sekian ya penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya berkenan mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.